Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38016467111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam telah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam telah terakreditasi oleh BAN PT dan membuka program studi S1 untuk Sarjana Teologi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Sarjana Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, membuka program studi S2 untuk Magister Teologi dan Magister Pendidikan Agama Kristen, membuka program studi S3 untuk Doktor Teologi. Daftarkan diri Anda segera dengan menghubungi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Kampus STT Real Batam di lantai 3 dan 4 Gedung House of Glory, Eden Park, Jalan Ahmad Yani, Taman Baloy, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau, atau melalui nomor telepon di 0811 7000 154. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel tersedia poliklinik umum atau rawat jalan, poli gigi, poli kebidanan, dan pelayanan apotek. Melayani home care atau kunjungan rumah, pelayanan on call, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan nifas, polikia dan KB, perawatan gigi, cabut gigi, tambal gigi, scaling gigi, pemeriksaan darah sederhana, gula darah, kolesterol, dan asam urat, dan yang terakhir, konseling. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah hadir pelayanan BPJS Kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin info lebih lanjut mengenai BPJS, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berikut cara perubahan fasilitas kesehatan. Klik ubah data peserta dan klik fasilitas kesehatan tingkat 1. Klik perubahan satu keluarga, klik Provinsi Kepulauan Riau, klik kota atau kabupaten, dan klik fasilitas kesehatan dengan memilih Klinik Rumah Sehat Bethel, dan simpan. Klik saya setuju, dan klik selanjutnya. Bapak Ibu tinggal menunggu kode yang akan dikirim melalui SMS. Untuk melakukan perubahan data ini, Bapak Ibu silakan mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store atau App Store. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas, dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya.
Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat dua penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun saat ini. Saya percaya di hari ini berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan beri bagi setiap kita.
Di hari ini juga saya bersuka cita dan oleh sebab itu saya menyapa Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Shalom. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita siap untuk bersama-sama kita mencari wajah Tuhan. Dan percaya di mana hati kita merindukan hadirat-Nya, maka Allah hadir di tengah-tengah setiap kita. Kita rindukan Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kita, memberikan kekuatan yang baru, merefresh roh kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari yang baru Tuhan beri bagi kami untuk kami dapat bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan kami untuk kami tidak bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, ajar kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena Engkau lebih terdahulu mengasihi kami. Pengharapan kami, kekuatan kami hanya di dalam Engkau yang adalah pemilik hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah segala makhluk memperkatakan setiap perbuatan-Mu yang ajaib dan mengagungkan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita dan menceritakan kebaikan-Mu lewat pujian ini. Haleluya, amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita akan naikkan pujian ini dan kita akan mengekspresikan tanda sukacita kita untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, nama-Mu kami agungkan. Mari katakan bersama. Yesus, nama-Mu ku agungkan. Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Katakan Yesus,
diagungkan Tuhan. Haleluya. Layaklah Engkau ditinggikan Tuhan. Sebab itu biarlah kami umat-Mu Tuhan senantiasa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari katakan dari awal. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu
di dalam Engkau Tuhan, dalam hadirat-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Mari dengan para pemusik sembah Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, selamanya kami sembah Kau. Keinginan kami seumur hidup kami menyembah-Mu. Selama kami bernapas, kami meninggikan nama-Mu. Oh Yesus, dengan segenap hati kami mengakui kehebatan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, keinginan kami seumur hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Selama kami bernapas di bumi ini, kami menyembah-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, kami hadir di tempat kudus-Mu dengan korban pujian. Keinginan kami selalu memperkatakan kebaikan-Mu setiap hari, setiap waktu, mengagumi nama-Mu Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Kami sembah Kau ya Allah Yesus. We worship You Lord. Syakatakaralabaralabarala. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa Fajar GBI My Home Rawasari akan diadakan 2 kali dalam 1 minggu, setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Doa ini diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Di hari Selasa ada doa terobosan. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, doa ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Dan akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. pada hari Sabtu ada doa puasa online jam 10 pagi dan doa ini disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official dan akan dilayani oleh
Ibadah raya GBI My Home untuk minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah onsite dan streaming pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Dan ibadah online pada pukul 5 sore. Semua ibadah akan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Berikut syarat dan ketentuan mengikuti ibadah onsite gereja kita. 1. Mendaftar melalui link pendaftaran yang telah disediakan. Link pendaftaran dapat dilihat atau mengklik link di kolom deskripsi di bawah. 2. Telah vaksin lengkap 2 kali. 3. Lansia beribadah melalui streaming atau online. 4. Anak-anak di bawah 12 tahun beribadah melalui streaming atau online. 5. Melakukan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah Republik Indonesia. 6. Tahap awal dibatasi hanya untuk 50 orang saja. Demikian syarat dan ketentuan untuk mengikuti ibadah onsite gereja kita. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Harry Henhen dengan Saudari Jessica Fani pada tanggal 26 September 2021 di Restoran Nelayan Tanjung Pinang. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat. Terima kasih Bapak yang baik buat segala kebaikan kemurahan Tuhan setiap kehidupan kami. Sampai hari ini kami bisa merasakan segala kebaikan Tuhan. Bahkan kami bisa Tuhan memuji menyembah Tuhan di doa puasa kami ini. Terima kasih Bapak yang baik. Dari tempat ini Tuhan kami terus membawa segala doa kami. Terkhususnya kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatlah bangsa kami Tuhan. Terjalin pemulihan dan sejahtera Bapak yang baik. Biarlah pengurapan yang dari Ilahi terus ada bagi bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa Indonesia. Dimulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendahnya Tuhan. Seluruh aparat keamanan Bapak yang baik, biarlah kuasa Tuhan ada bagi setiap kehidupan mereka Tuhan, untuk bisa memimpin bangsa kami Bapak yang baik, supaya Indonesia menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengetahui Tuhan setiap kejadian-kejadian atas bangsa kami, terkhususnya Tuhan COVID-19. Kami percaya Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi bagi seluruh umat-Mu Tuhan yang mengalami penyakit COVID Bapa. Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka Bapa yang baik, penuh dengan keselamatan, penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkati Bapa setiap rumah-rumah sakit yang ada Tuhan, seluruh dokter yang ada Bapa yang baik, berikan mereka kekuatan Tuhan untuk bisa mereka Bapa menjamah seluruh umat Tuhan yang mengalami penyakit COVID pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terjadilah Tuhan kuasa-Mu atas bangsa Indonesia. Kami terus menopang Tuhan buat kota kami Tanjung Pinang, diberkatlah Tanjung Pinang Tuhan, damai sejahtera menjadi milik kota kami Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik, setiap kaum bahasa Tuhan yang ada di kota kami Bapa, semuanya mengalami keselamatan yang dari Tuhan, semuanya mengalami kemuliaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terus pakai kota Tanjung Pinang Tuhan menjadi saluran berkat Bapa bagi bangsa-bangsa Tuhan, bahkan kota-kota Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia bahkan kota kami ke tangan pengasihan Tuhan. Kami terus berdoa buat seluruh gereja-gereja Tuhan, terkhususnya GBI My Home Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berdiri pada saat ini, baik di
kota Tuhan, pedesaan, setiap cabang ranting Tuhan. Tuhan Engkau memberkati gerejamu, biarlah kesatuan gereja-gereja terjadi Tuhan. Karena kami tahu gereja adalah milik Kristus, biarlah Tuhan terjadi penuaian secara besar-besaran Tuhan bagi gereja Tuhan. Karena kami tahu Bapa yang baik, lewat gereja Tuhan akan banyak pemulihan bagi jiwa-jiwa terjadi. Terima kasih Tuhan, kami terus menopang buat ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, TP 1-2 Bapa. Biarlah setiap pujian-pujian Tuhan menyenangkan hatimu. Setiap firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan, mereka akan dijamah Bapa yang baik bagi setiap telinga yang mendengarkan Tuhan. Baik yang datang beribadah ke tempat ini, bahkan yang di rumah-rumah Tuhan, mereka mengalami damai sejahtera. Iman mereka semakin bertumbuh Tuhan, iman mereka semakin diteguhkan Tuhan. Lewat setiap firman Tuhan disampaikan oleh para hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang beribadah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Bapa lewat firman Tuhan, setiap paradigma kami diubahkan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah setiap doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. One more again, say, I worship you, Jesus, I worship you. With all my heart, with all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I with all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. With all of my heart, with all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Sekali lagi katakan, with all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap akal budi kami menyembah-Mu, Raja yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
kebenaran firman-Mu yang merdekakan kami, firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Jamah setiap kami Tuhan dengan kuasa dan Roh-Mu Yesus. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang dapat menyegarkan jiwa dan roh kami, memperbaharui setiap kekuatan kami. Hanya karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami menyembah-Mu, firman-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Diselamatkan untuk Melayani. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 29 sampai 34 yang berbunyi demikian. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, Alkitab mencatat ketika Rasul Paulus memberitakan Injil ke kota Filipi, dia tidak diterima dengan baik, malah dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi di tengah kesulitan dan tantangan, seorang anak Tuhan sejati tidak mengeluh. Justru Paulus dan Silas temannya memuji Tuhan, bersyukur, sehingga Tuhan membuat mujizat, gempa bumi yang hebat terjadi, belenggu mereka lepas semua. Dan kepala penjara ketika melihat hal itu, dia sangat ketakutan. Sebab kalau satu saja tahanan kabur, dia akan dihukum mati. Lalu dia bertanya kepada Paulus dan Silas, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dia hanya bicara soal keselamatan kini dan di sini. Tetapi Paulus memberitakan keselamatan yang komprehensif. Bukan hanya di sini, tapi kekal sampai selamanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Hari itu juga keluarga tersebut bertobat dan dibaptis. Dari sini kita perlu belajar bahwa Tuhan itu ternyata punya rencana yang indah, yang di luar logika kita. Penjara bagi Paulus ternyata adalah sesuatu yang Tuhan rancangkan untuk mendatangkan keselamatan bagi kepala penjara dan keluarganya. Sebab kalau Paulus tidak di penjara, bagaimana dia bisa ketemu dengan kepala penjara tersebut? Tuhan punya rencana yang indah. Walaupun saudara pikir keadaanmu saat ini tidak baik, percayalah dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, siapakah nama daripada kepala penjara ini? Alkitab tidak menyebutkan. Tetapi saya pernah membaca penafsiran yang berkata kemungkinan besar namanya adalah Stefanus. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama dalam 1 Korintus 1 ayat 14-16 firman Allah berkata, "Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis." Saudara, Paulus itu tugas utamanya memberitakan Injil, bukan membaptis.
Kecuali Krispus dan Gaius dan satu lagi, keluarga Stefanus. Yang lain aku lupa. Saudara, tetapi kalau pun Paulus lupa siapa yang pernah dibaptisnya, saya rasa kepala penjara dan keluarganya tidak mungkin dia lupakan. Mengapa? Karena peristiwa itu terjadi di dalam penjara. Kemudian gempa bumi baru saja terjadi. Orang kalau kena gempa puluhan tahun gak akan lupa akan hal itu. Lagi pula saudara, itu terjadi pembaptisannya pada waktu malam. Sesuatu yang tidak lazim. Jadi mungkin saja Stefanus dan keluarganya yang dimaksudkan adalah kepala penjara dan keluarganya yang bertobat di Filipi. Alasan berikutnya bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 15-18 yang berkata demikian. Ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Ahaya. Dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira dan atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Ahaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Saudara tahu bahwa keluarga kepala penjara ini adalah orang yang pertama-tama dimenangkan oleh Paulus di kota Filipi. Dan Filipi merupakan wilayah Makedonia dan juga berdekatan dengan Ahaya yang pada waktu itu bisa merupakan sebuah kesatuan. Sehingga bisa saja yang dimaksudkan dengan keluarga Stefanus ini adalah keluarga kepala penjara yang merupakan buah sulung dari pelayanan Rasul Paulus di daerah itu. Lepas daripada penafsiran yang kadang bisa berbeda, saya ingin mengambil keteladanan dari kepala penjara ini secara praktis supaya kita bisa ikuti, teladani dalam kehidupan kita. Yang pertama saya melihat kepala penjara ini adalah orang yang perlu kita teladani sebagai orang Kristen yang saleh karena dia meresponi firman dengan segera. Ketika gempa bumi terjadi dan orang ini ingin mendapatkan keselamatan, Paulus memberitakan firman kepada dia dan kepada keluarganya. Dan akhirnya mereka percaya, langsung dibaptis. Ini menunjukkan ketaatan yang segera, tidak ditunda-tunda. Ibrani 4 ayat 7 berkata, pada hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saudara, kalau mau bertobat jangan ditunda. Oh, besok saja. Hari ini adalah hari keselamatan. Don't put off till tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang saudara bisa lakukan hari ini. Karena jalan yang bernama besok akan membawa kita ke sebuah kota yang bernama tidak pernah. Kepala penjara ini memberikan teladan yang baik. Dia segera menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya teringat ada Menteri Perhubungan China, Taiwan pada waktu itu, yang mengikuti ibadah bersama dengan Dr. Sun Yat-sen, Presiden China pada waktu itu. Dan ketika ada tantangan pertobatan diberitakan, supaya orang-orang yang mau percaya Yesus maju ke depan, Sun Yat-sen berkata kepada menteri ini, majulah ke depan, saya sudah percaya Yesus, tinggal engkau. Tapi menteri ini bilang, ada banyak rakyat jelata di sini, aku malu. Sun Yat-sen berkata, di hadapan Tuhan kita sama, tidak ada menteri, tidak ada rakyat jelata, majulah ke depan, terimalah Yesus. Tapi menteri ini berkata, aku akan pikir baik-baik 24 jam sehabis ini, setelah itu aku akan membuat keputusan. Dan dia tidak pernah terima Yesus. Sayangnya, keesokan harinya, ketika dia sedang melakukan tugasnya, ada orang membunuh dia. Dia mati. Dia tidak sempat percaya karena dia menunda untuk menerima firman dengan segera. Saudara, saya mau bilang hati-hati dengan taktik iblis ini supaya kita menunda. Setan berkata, kamu mau bertobat? Kamu mau dibaptis? Boleh, silakan. Pelayanan, enggak apa-apa. Tapi jangan sekarang, besok saja. Sekarang kamu masih harus senang-senang menikmati dosa. Besok aja, kan Tuhan selalu ada. Lalu kita mengikuti bisikan iblis itu. Lah memang Tuhan itu selalu ada, dia akan maha ada dan kekal. Tapi kita kan nggak selalu ada. Hari ini ada, besok belum tentu ada. Karenanya mari kita
ketika mendengar firman langsung taat supaya sungguh kita diselamatkan. Satu kali ada sebuah keluarga yang sudah percaya Yesus, dibaptis kecuali bapaknya. Bapaknya selalu menolak. Tapi satu kali papanya kena serangan jantung, masuk ICU. Waduh, udah cemas seluruh keluarga. Dan di ICU bapaknya ingat, dia belum dibaptis. Dia takut mati. Jadi ketika keluarganya mulai menjenguk, saudara sekalian, maka dia berkata dengan lirih, "Tis." Istrinya bilang, "Ngomong apa Pak? Kok nggak jelas?" "Tis." Dia panggil anaknya, "Kamu ngerti nggak Papa ngomong apa?" Anaknya yang besar nggak ngerti. Dia panggil anak yang kecil, "Ini ngomong apa ini Papa?" "Tis." Tiba-tiba anaknya bilang, "Oh saya tahu. Rupanya sebelum mati, Papa ingin makan makanan terakhir yang merupakan makanan kesukaannya. Dia pengen makan petis." Dijejalkan petis ke dalam mulutnya, matilah dia, saudara. Karena itu, mari kita tidak menunda waktu. Yang kedua, kepala penjara ini adalah orang yang memenangkan seluruh keluarganya bagi Kristus. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Maka dia dan seisi keluarganya memberi diri dibaptis. Dari sini kita tahu, kepala keluarga yang baik itu yakin bahwa keselamatan bukan hanya untuk pribadinya saja, tapi untuk seluruh anggota keluarga yang lain. Dia adalah kepala keluarga, dia harus menjadi penuntun rohani bagi seluruh anggota keluarga yang lain. Dia membuang berhala-berhala loma dan dia datang kepada Yesus. Ada orang tua yang bilang gini, kalau soal iman terserah anak-anak, terserah keluarga, mau percaya apa saja boleh, yang penting beragama. Apakah saudara yakin bahwa tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam nama Yesus? Kalau engkau yakin orang hanya bisa ke surga di dalam nama Yesus, mengapa engkau bilang terserah mereka beragama apa saja? Bukankah saudara mendoakan, menginjili, membawa seluruh anggota keluarga kita kepada Tuhan, bahkan menjadi teladan bagi mereka bahwa kita adalah orang Kristen yang saleh? Itulah tugas orang tua yang bertanggung jawab. Ketika anak-anak saya masih kecil, saya menginjili mereka satu persatu ketika mereka berusia 2 tahun atau menjelang 3 tahun. Dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu demi satu. Saya tidak menyerahkan ini kepada guru sekolah minggu, karena saya tahu bahwa ini adalah tugas dari saya sebagai kepala keluarga. Nuh adalah orang yang membawa seluruh keluarganya kepada Tuhan, masuk ke dalam bahtera. Yosua juga demikian. Dia berkata dalam Yosua 24 ayat 15, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Haleluya. Bawa seluruh keluargamu datang kepada Kristus. Bahkan kalau engkau adalah seorang anak yang orang tuamu belum percaya, atau adik kakakmu belum bertobat, doakan terus, bersaksi terus. Walaupun mungkin saudara dimarahi, dianggap nggak ngerti apa-apa, tetap bersaksi. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Keluarga kami dulu bukan keluarga Kristen, semua latar belakang penyembah berhala. Orang pertama dalam keluarga kami yang bertobat adalah ibu dari nenek saya, nenek buyut saya. Dia percaya karena di kampung halamannya di Kalimantan Tengah ada seorang penginjil yang memberitakan firman, misionaris yang sharing tentang Yesus, dan dia percaya. Orang keluarga dalam keluarga kami yang bertobat adalah ayah saya. Sejak itu satu demi satu anggota keluarga, famili dekat, semuanya mendengar Injil dan percaya. Kira-kira 100 atau 150 orang anggota keluarga, semuanya beriman kepada Yesus. Dan banyak di antara kami yang menjadi hamba-hamba Tuhan. Tapi kami tidak bisa berbangga diri, karena yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan keluarga kami adalah seorang nenek tua sederhana yang buta huruf. Tapi dia mau membawa seluruh keluarganya datang kepada Yesus. Kalau nenek tua ini bisa, saudara lebih bisa dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, kepala penjara ini harus kita teladani karena dia menunjukkan perubahan hidup. Tadinya dia menyiksa dan memenjarakan Paulus, kini dia melayani, membasuh bilur lukanya,
mengajak ke rumahnya, dan menghidangkan makanan yang enak-enak kepada Paulus dan Silas. Saudara, orang yang bertobat itu mesti ada perubahan, before and after. Tadinya jahat, sekarang jadi baik hati. Tadinya pelit, sekarang suka memberi. Tadinya menganiaya jemaat seperti Paulus, sekarang menjadi pemberita Injil. Saudara, tunjukkanlah pertobatan di dalam buah-buah yang nyata. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat, tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Jadilah orang yang berkemurahan, suka menolong, suka memperhatikan orang lain. Martin Luther, reformator besar itu pernah berkata, bertobat itu artinya pertama membuka hati, tapi yang kedua membuka dompet. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau saudara bilang saya bertobat tapi pelitnya luar biasa, belum berubah tuh. Sakius ketika dia bertobat, dia bilang, orang yang kurugikan ku ganti 4 kali lipat, dan setengah hartaku aku bagikan kepada orang miskin. Orang yang bertobat berubah, jadi generous. Apa perubahan yang nampak dalam hidup saudara? Ada seorang pembantu rumah tangga yang minta dibaptis. Pendeta tanya, kamu sudah bertobat? Ya Pak Pendeta. Apa buktinya? Saya kerja di rumah orang kaya, banyak karpet. Dulu kalau saya sapu-sapu, saya males, debunya saya masukkan ke bawah karpet. Sekarang nggak pernah lagi. Karpet atasnya bersih, bawahnya juga bersih. Pendeta bilang, oke, saya siap membaptis kamu. Karena kamu sudah berubah, kamu sudah bertobat. Saudara, mari kita tunjukkan buah-buah pertobatan nyata. Yang keempat, orang yang sungguh-sungguh mengimani Kristus, seperti kepala penjara ini, mengabdikan diri di dalam pelayanan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 15 tadi dikatakan, ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Ahaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Saudara, jika benar kepala penjara ini adalah sama dengan Stefanus, maka ada teladan lain yang kita bisa ikuti. Dia adalah orang yang setelah bertobat, dia bekerja untuk Tuhan, dia melayani Tuhan. Dia tidak mau hanya menikmati keselamatan untuk dirinya sendiri. Dia melayani Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita diselamatkan untuk melayani. Pelayanan bukan hanya tugas pendeta saja. Memang tidak setiap orang terpanggil jadi pendeta. Tapi setiap orang Kristen terpanggil jadi pelita, menjadi garam dan terang dunia. Kalau saudara punya kesempatan untuk melayani Tuhan dengan talentamu, dengan uangmu, dengan kedudukanmu, jangan tolak itu. Usahakanlah saudara untuk masuk di dalam pelayanan. Ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Ada orang dapat 5 talenta, 2 talenta. Mungkin saudara punya 1 talenta. Jangan dipendam. Gunakan talentamu untuk kemuliaan Tuhan. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 mencatat, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya percaya orang yang mengalami kasih Tuhan tidak akan pernah berdiam diri, tapi dia akan melayani Tuhan. Kalau saudara tidak mau melayani, saya khawatir jangan-jangan engkau tidak sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Karena kasih yang kita alami membuat kita tidak pernah bisa diam selain mengabdikan hidup kita untuk Sang Juru Selamat. Alkitab mencatat ketika ibu mertua Petrus disembuhkan oleh Yesus, dia tidak berdiam diri, tapi dia melayani. Saya bacakan ayatnya. Matius 8 ayat 14-15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Orang yang sudah ditolong oleh Tuhan harus bangkit melayani Tuhan. Biar saudara juga mau melayani dia. Saya ingat ada seorang ibu yang sudah lanjut usia. Kalau saya melayani di gereja tertentu, saya perhatikan dia selalu datang lebih awal dan berdoa di bangku belakang. Saya tanya satu kali, karena dia ikut
Bukan hanya ibadah pertama, tapi beberapa kali ibadah, saudara. Saya tanya, kenapa ibu kamu lakukan ini? Dia bilang, saya mau melayani Tuhan Pak Pendeta. Tapi suara saya jelek, saya tidak bisa jadi anggota paduan suara. Saya tidak punya banyak uang karena saya ibu janda yang sederhana. Tapi saya punya waktu. Jadi saya datang lebih awal berdoa di gereja. Mendoakan supaya bangku-bangku yang kosong diisi oleh jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa yang hatinya kosong diisi oleh kasih Allah. Bukankah ini pelayanan yang berkenan di mata Tuhan? Buka rumah saudara untuk menjadi tempat pertemuan kelompok sel. Telepon teman-temanmu. Ajak mereka datang. Kalau perlu jemput mereka untuk datang ke gereja. Ada seorang ibu. Dia nggak bisa jadi guru sekolah minggu karena dia rasa dia nggak punya talenta untuk mengajar anak kecil. Tapi dia suka mengajak anak-anak dari rumah ke rumah. Minta izin kepada orang tuanya. Boleh Pak, Ibu, saya bawa anak ke gereja, mungkin Bapak Ibu nggak punya waktu atau lagi sibuk untuk mengantar. Nanti kalau udah selesai saya balikin lagi. Dan karena orang tuanya mengenal ibu ini, dipersilahkan. Sehingga tugasnya adalah menjemput anak-anak, lalu kemudian mengantarkannya kembali setelah ibadah sekolah minggu. Saya perhatikan walaupun ibu ini tidak pernah jadi guru sekolah minggu, dia memenangkan jauh lebih banyak anak sekolah minggu daripada guru sekolah minggu yang ada. Saudara, mari kita melayani dia. Setelah saya bertobat terima Yesus, kerinduan saya untuk melayani begitu membara. Sebelum saya sekolah Alkitab, sebelum saya menjadi pendeta, saya sudah melayani Tuhan dengan apapun yang saya bisa. Tidak pandang apapun pelayanan, saya lakukan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Sampai Tuhan mempercayakan saya sekarang untuk menjadi hambanya. Karena saya tahu saya diselamatkan oleh anugerah. Saya harus melayani dia. Dan hal yang kelima, hal yang terakhir. Apa yang kita bisa teladani dari kepala penjara atau dari Stefanus ini? Dia menjadi kekuatan bagi orang lain. Dalam 1 Korintus 16 ayat 17 dan 18 tadi dikatakan, aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Ahaikus. Karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Saudara, orang ini menyegarkan hati, menguatkan Paulus dan juga jemaat. Membuat mereka bersuka cita. Dia menjadi semacam anak penghiburan bagi jemaat. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi troublemaker. Jangan jadi kritikus yang menyebarkan hoax sana sini, mengadu domba orang. Tapi mari kita jadi anak penghiburan yang mengencourage orang lain. Yang lemah kita kuatkan. Yang miskin kita bantu. Dukung hamba-hamba Tuhan di dalam doa saudara. Di dalam sikap dan pelayanan saudara. Tidak harus mereka meminta tolong kepada Anda. Libatkan diri saudara. Tanya, Pak Pendeta atau Bapak Pengurus, saya siap untuk melayani apa saja. Apa yang harus saya lakukan? Ingatkah saudara, ketika orang Israel berperang melawan orang Amalek, Musa mengangkat tongkat, berdoa berseru kepada Tuhan, dan orang Israel mendapatkan kemenangan. Tapi ketika tangannya lemah, apa yang dilakukan oleh Harun dan Hur? Mencela dia, Musa angkat tangan yang benar. No, Harun dan Hur menopang tangan Musa, sehingga yang diuntungkan seluruh kaum Israel. Mungkin ada di antara saudara yang tidak terpanggil seperti Musa, jadi hamba Tuhan, sepenuh waktulah, full timer jadi pendeta. Tapi kalau engkau adalah orang-orang yang kenal hamba-hamba Tuhan di gereja saudara masing-masing, di tempat pelayanan saudara, maukah engkau menopang mereka dalam doa, dalam dana, dalam daya, dalam apapun yang saudara bisa lakukan agar pekerjaan Tuhan makin berkembang. Saya percaya kalau Tuhan menyelamatkan kepala penjara Filipi untuk melayani dia menjadi berkat, saudara pun diselamatkan untuk melayani banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami mendengar kabar Injil dan biarlah kami memberikan respons dengan segera untuk taat kepadamu. Kami juga mau menunjukkan buah pertobatan, perubahan yang nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Kami mau memenangkan seluruh keluarga bagi Kristus. Kami juga mau melayani Tuhan dan menjadi berkat kekuatan bagi banyak orang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menjamah setiap kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada. Supaya kami menjadi orang Kristen sejati. Orang Kristen yang beralih dari kehidupan yang lama pada kehidupan yang baru. Dan menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.